Selamat pagi, kelas 11. Untuk hari ini, Ibu akan melanjutkan kembali materi di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai formulir yang terdapat pada bagian text dan footer. Dan sebelumnya kita sudah bahas 2 formulir saja. Sebelum lanjut, Ibu awali pertemuan kita hari ini dengan mengaturkan Pangastunkara Pananjali Iman. Om Swastiastu. Baiklah, setelah Ibu cek, ternyata baru ada 34 partisipan yang hadir, tidak apa-apa, Ibu akan lanjutkan kembali ke materinya. Sebelumnya, kita sudah bahas mengenai formulir pada bagian footer, yang mana sudah kita bahas adalah legit tag, itu sudah kita bahas pengertiannya, fungsi atau kegunaannya, kemudian bagaimana cara pengisiannya, juga sudah Ibu bahas, dan juga sudah Ibu tampilkan contoh formulirnya atau dalam bentuk gambarnya. Ya, di sana berisikan name, group code, dan room number-nya. Kemudian, kita juga sudah bahas mengenai formulir yang kedua, yaitu Bellboy errand card. Yang mana Bellboy errand card itu juga sudah Ibu bahas mengenai fungsi atau kegunaannya, termasuk juga bagaimana cara pengisiannya. Nah, mudah-mudahan kalian masih ingat ya bagaimana cara pengisiannya, karena nanti akan Ibu tanyakan kembali bagaimana cara pengisian Bellboy errand card dan apa fungsi atau kegunaan dari Bellboy errand card ini. Oke, Ibu lanjutkan saja ke formulir yang ketiga, yaitu Bellboy control sheet. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pengisian Bellboy control sheet. Sebelum Ibu lanjut ke pengisiannya, adakah yang bisa menjelaskan apakah pengertian atau penggunaan dari Bellboy control sheet ini? Silakan, raise your hand please. Oh, kencang ya. Banyak sekali partisipan yang raise hand. Ibu cek ada sekitar 3.000-an yang angkat tangan. Oke, baiklah. Ibu akan pilih salah satu dari 3.000-an peserta yang angkat tangan itu. Ibu pilih dari kelas 11 AP berapa ini ya? Oh, tidak isi kelas. Ibu sebutkan namanya aja ya. Adek Lena. Oke, silakan Lena dijelaskan bagaimanakah pengertian dari Bellboy control sheet. Silakan. Pagi, Bu. Selamat pagi. Bellboy atau Bellboy Control Sheet adalah kartu atau formulir pengawasan yang digunakan oleh bel kapten untuk mencatat kegiatan Bellboy selama menangani barang bawaan tamu saat tiba, pindah kamar, atau berangkat meninggalkan hotel. Oke, ada lagi? Tidak. Tidak ada. Thank you, Lena. Dari AP berapa, Lena? AP7. Ya, AP7 absen? 24. 24. Thank you. Silakan di-mute kembali. Untuk Lena, terima kasih untuk jawabannya. Jadi Bellboy control sheet bisa dilihat ya dari namanya saja kontrol, berarti di sana adalah pengawasan, yang mana Bellboy control sheet ini adalah formulir pengawasan yang digunakan oleh bel kapten untuk mengawasi setiap kinerja Bellboy pada saat menangani barang bawaan tamu. Baik itu pada saat menangani barang bawaan tamu check-in, check-out, maupun pindah kamar. Oke, thank you Lena untuk jawabannya tadi. Sudah bagus sekali. Kita lanjutkan ke pengisiannya. Nah, untuk pengisiannya, Ibu akan tunjuk beberapa dari kalian menjelaskan bagaimana atau apakah yang harus diisi pada kolom-kolom yang terdapat di bagian Bellboy control sheet. Ya, jadi tidak usah angkat tangan, Ibu sendiri yang akan menunjuknya. Ibu akan mulai dari yang pertama, Cempaka Dewi dari AP6. Halo, selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi Cempaka. Baiklah, tolong dijelaskan ke Ibu dan juga ke teman-temannya, bagaimanakah atau apakah yang harus kita isi pada bagian bel captain in charge atau shift leader, day, dan date-nya. Silahkan Cempaka. Baik, kalau di bel captain in charge dan shift leader-nya diisi nama dari bel captain sendiri. Okay. Terus yang day-nya diisi hari
penanganan tamu atau pengisian formulirnya. Hmm. Yang date-nya diisi tanggal pengisian atau penanganan tamunya. Oke, thank you Cempaka. Absen berapa? Sama-sama. Absen 14. Sampai 6 ya? Ya. Oke, thank you. Silakan unmute kembali. Baiklah, terima kasih untuk Cempaka karena tadi sudah menjawab pengisiannya ya. Jadi, untuk bel captain in charge atau shift leader itu diisi dengan nama bel captain atau nama petugas bel captain yang tidak dilengkapi dengan Mister atau Mrs.-nya. Tidak ya, cukup nama saja. Kemudian D-nya itu adalah hari pengisian formulir ini, date-nya juga berisikan tanggal pengisian formulirnya. Jadi day dan date itu diisi dengan hari dan tanggal pengisian formulir. Kemudian untuk day-nya itu berdasarkan kesepakatan boleh diisi dengan bahasa Inggris, boleh juga diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Itu silahkan. Termasuk juga untuk penulisan date-nya, boleh menggunakan urutan tanggal, bulan, tahun, boleh juga bulan duluan, baru tanggal, baru tahun, silahkan. Ya, Ibu lanjutkan kembali ke pengisiannya. Di sana ada shift, from, dan up to. Adakah yang mau mencoba menjawabnya sebelum Ibu tunjuk? Silakan, raise your hand, please. Sorry. Baiklah, ada yang katakan tadi. Wira. Silakan, Wira. Yang mana tadi, Bu? Yang shift, from, dan up to. Wira, bisa dengar Ibu ya? Baiklah, Wira menghilang. Tidak terdengar suaranya. Ibu nanti akan berikan kesempatan lagi untuk Wira. Silakan, Wira masih bisa dengar Ibu ya? Wira? Oke, Ibu ganti ke yang lain ya. Silakan dijelaskan bagaimanakah pengisian shift, from, dan up to-nya oleh Nikadek Cahyani. Baik, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Cahyani. Dari AP berapa? AP 4, Bu. AP 4. Absen berapa? Absen 9. Absen 9. Oke, silakan Cahyani. Untuk shift-nya itu shift kerja hotel, Hmm. seperti morning, evening, dan night. Oke. Dan untuk from-nya jam mulainya kerja, dan Oke. untuk to-nya jam selesai shift kerja. Oke, terima kasih untuk Cahyani. Silakan lihat kembali. Baiklah, untuk jawaban Cahyani tadi itu sudah bagus sekali ya. Untuk shift-nya itu diisi dengan shift kerja, morning, evening, atau night, tergantung dari shift kerja yang dijalankan. Kemudian from-nya itu adalah jam mulai shift kerja. Kalau misalnya shift kerjanya morning, seperti di contoh, berarti from-nya diisi dengan 07.00 IM, kalau mulai kerjanya jam 7. Kalau mulai kerjanya jam 6, diisi from-nya 06.00 IM. Seperti itu ya. Kemudian untuk keterangannya, kita sepakati menggunakan IM dan IM. Tidak menggunakan WITA, tidak menggunakan jam di Indonesia. Ya, tapi menggunakan penentuan jam IM dan PM. Jadi keterangannya adalah IM, bukan WITA. Kemudian, up to-nya itu adalah jam selesai shift kerja. Dan umumnya, satu shift kerja itu berdurasi 8 jam. Jadi kalau misalnya mulainya jam 7 pagi, berarti selesainya adalah jam 3 sore. Kita menggunakan keterangan waktu PM. Ya, jelas ya untuk shift from dan up to-nya. Sekali lagi Ibu ulangi, shift itu menunjukkan waktu kerja atau shift kerja yang mana terdiri dari 3 shift kerja kalau kalian bekerja di hotel, morning, evening, dan night. From-nya jam mulai shift kerja tergantung dari shift kerja yang dijalankan. Kalau morning, from-nya diisi dengan 07.00 IM, itu berarti jam mulai kerjanya. Kemudian up to-nya adalah jam selesai shift kerja, itu diisi dengan 03.00 PM, karena durasi kerja itu adalah 8 jam, itu umumnya. Oke, thank you untuk Cahyani sudah menjawab tadi. Ibu lanjutkan ke room number, bellways number or name. Arrival, departure, room change. Ada 5 kolom yang harus dijelaskan.
Ibu mulai dari room number, bellboy's number or name, arrival, departure, dan launching. 5 partisipan angkat tangan. Ibu akan tunjuk ya. 1 dari kalian. Yang paling pertama. Bella Ana. Halo Bu, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Mulai dari room number sampai ke room C-nya ya Bu? Mulai dari room number sampai ke room C. Absen berapa? Absen 11 Bu. 11. Oke, silakan. Jadi di bagian room number itu kita isi dengan nomor kamar tamu yang kita tangani. Pada pengisian room number harus disertakan dengan tanda pagar di depan angka. Oke. Kemudian di bagian bellboy number atau name itu diisi nama bellboy yang menangani yang menangani tamu tersebut. Kemudian di bagian rival diisi itu kalau menangani kedatangan tamu dicentang di sana. Kalau departure itu kalau menangani tamu yang berangkat atau meninggalkan hotel. Kemudian di room change itu diisi dengan kalau kita menangani tamu yang pindah kamar. Oke, thank you Bella Ana untuk jawaban Sama-sama Bu. kembali ya. Baiklah, Bella Ana tadi sudah menjelaskan bagaimana pengisian room number sampai ke room change. Ibu ulangi sedikit ya dari penjelasan Bella Ana tadi. Itu sudah bagus sekali penjelasannya. Dimulai dari room number. Room number itu diisi dengan nomor kamar tamu yang ditangani. Ya, dan pasti untuk nomor kamar itu harus dilengkapi dengan tanda pagar atau hashtag. Contohnya sudah bisa kalian lihat tadi, pagar 145. Ya. Sorry. Kemudian, bellboy's number or name itu diisi dengan nama petugas bellboy atau bellmaid-nya. Ibu isi dengan nama ibu sendiri di sana sebagai contoh. Kemudian, arrival, departure, dan room change. Nah, sama seperti di bagian bellboy errand card. Pengisiannya hanya dicentang saja sesuai dengan tamu yang ditangani. Kalau menangani tamu check-in atau tiba, berarti yang dicentang adalah arrival. Kemudian apabila menangani tamu berangkat atau check-out, berarti yang dicentang adalah departure. Dan apabila menangani tamu pindah kamar, berarti yang dicentang adalah room change. Ya, itu tadi ya. Sudah dijelaskan juga oleh Bella Ana, Ibu hanya mempertegas sedikit saja. Kemudian, Ibu lanjutkan ke bagian time, last, dan return. Oke. Ibu akan tunjuk kembali ya. Banyak juga yang angkat tangan. Febriani Melati. Silakan. Febriani Melati. Halo Bu. Febriani, ya sudah. Baiklah, silakan. Bagaimanakah penjelasan dari pengisian time, last, dan return-nya? Silakan Febriani. Absen berapa? Absen 13, AP11. AP11, absen 13 ya. Oke. Ya. Silakan. Dari mana, Bu? Dari time, last, dan return. Untuk time, last-nya diisi mulai menangani tamu, jam mulai menangani tamu, dan untuk return-nya diisi dengan jam selesai menangani tamu. Oke, thank you Febriani Melati. Silakan dilihat kembali. Baiklah, itu tadi penjelasan dari Febriani Melati mengenai pengisian last dan return. Last itu adalah jam mulai menangani tamu, return-nya jam selesai menangani tamu. Sebenarnya, last dan return itu menunjukkan waktu pertama, waktu terakhir terlihat dan waktu kembali terlihat di beldesk. Ya, untuk time itu menunjukkan waktu terakhir terlihat di beldesk karena akan mulai menangani tamu, itu diisi di bagian last-nya. Jadi begitu kalian meninggalkan beldesk, misalnya untuk mengantarkan tamu ke kamar, jamnya itulah yang diisi di bagian last. Kemudian return-nya
jam selesai menangani tamu, atau dengan kata lain kalian sudah kembali ke bel desk. Itu diisi di bagian return-nya. Ya, Ibu ulangi. Last itu menunjukkan jam terakhir terlihat di bel desk. Atau dengan kata lain, jam mulai menangani tamu. Kalau tamunya check-in, berarti jam mulai mengantarkan tamunya ke kamar. Return-nya. Jam terakhir terlihat di bel desk. Return. Jam kembali ke bel desk. Atau dengan kata lain, jam selesai menangani tamu. Jam berapa kembali ke bel desk? Jam berapa sudah selesai menangani tamu? Jam itu yang diisi. Ingat, isi keterangan waktunya, PM atau PM. Sama seperti di bagian from dan up to. Ya. Kemudian, umumnya, jarak atau rentang waktu mulai menangani dengan selesai menangani itu adalah 10 sampai dengan 25 menit. Ya, tergantung dari banyaknya barang yang ditangani, tergantung dari jauhnya kamar yang dituju. Itu ya, jadi antara satu tamu dengan tamu lainnya tidak sama jam penanganannya. Ada yang hanya memerlukan waktu 10 menit, ada yang hanya memerlukan waktu 20 menit, ada juga yang lebih dari 25 menit. Ya, ada yang 30 menit, ada yang 40 menit, tergantung dari tamu yang ditangani. Tetapi umumnya penanganan tamu itu berkisar atau rentang waktunya antara 10 menit sampai dengan 25 menit. Ya, ingat ya, keterangan waktunya selalu menggunakan IM dan PM. Ya, Ibu lanjutkan ke number of pieces dan key control-nya. 2 kolom itu, 7 orang yang angkat tangan. Niluh Ristia Dewi. Halo Bu. Halo, selamat pagi. Untuk di number of pieces diisi dengan jumlah barang bawaan tamu, di key control diisi dengan RCVOK jika kunci sudah di tangan tamu atau sudah diberikan pada tamu yang menginap. Sedangkan RTNOK sedangkan diisi RTNOK jika kunci sudah dikembalikan atau saat tamu sudah atau tamu sudah check out. Oke, baiklah. Ristia Dewi tadi ya. Dari AP berapa, Ristia? Absen 30, AP 11, Bu. AP 11, absen 30. Thank you. Silakan di-mute kembali. Baiklah, untuk jawaban dari Ristia Dewi, Ibu ulangi sedikit ya. Jawabannya sudah bagus, Ibu ulangi sedikit lagi mengenai key control-nya. Untuk number of pieces-nya itu sudah betul, yaitu diisi dengan jumlah barang bawaan tamu. Kemudian, untuk key control-nya, ada 2 hal yang harus diisi di bagian key control. Key control itu adalah pengawasan terhadap kunci kamar tamu. Ya, pengawasan terhadap kunci kamar tamu apabila tamu yang ditangani adalah tamu check-in. Dan tamu sudah menerima kunci kamarnya, maka di bagian key control diisi dengan RCVOK. Yang dimaksudkan dengan RCVOK adalah receive OK, yang artinya tamu sudah menerima kunci kamarnya. Kemudian, apabila menangani tamu check out dan tamunya sudah mengembalikan kunci kepada bellboy atau bellmaid atau yang menanganinya, maka di bagian key control itu diisi dengan RTN-OK atau Return OK, yang artinya tamu sudah mengembalikan kunci kamarnya. Ya, Ibu lanjutkan ke kolom yang terakhir, yaitu kolom remark. Adakah yang bisa memberikan penjelasan apakah yang harus diisi pada bagian kolom remark itu? Dan berikan Ibu satu contoh hal yang biasanya diisi pada kolom remark. Silakan, raise your hand please. Oh, tidak ada yang angkat tangan nih. Remarknya tidak laku. Oh, ada. 4 partisipan angkat tangan. Dewayu Purnama dari 11 AP10, silakan.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Dewayu. Remark adalah permintaan khusus dari tamu. Oke. Permintaan khusus dari tamu atau catatan khusus dari tamu. Contohnya, berikan Ibu satu contoh. Catatan khusus yang bisa diisi di bagian remark. Permintaan khusus, misalnya tamu meminta agar barang tamu Oke, santai, relax. Apa contohnya kira-kira? nanti dulu. Diisi di bagian remark, silakan. Absen berapa Dewayu? Absen 24, Bu. 24, pakai 10 ya? Ya, Oke, mau dilanjutkan? Atau kita lempar ke yang lain? lempar aja, Bu. Nggak bisa contohnya. Belum menemukan contohnya. Ya, oke, baiklah. Thank you Dewayu, silakan di-mute kembali. Baiklah, untuk remark-nya, seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa remark itu diisi dengan catatan khusus dari tamu, atau hal-hal khusus yang diminta oleh tamu. Itu misalnya. Contohnya, misalnya ada tamu atas nama Mrs. Nancy yang check-in pada hari ini di kamar 145. Mrs. Nancy sebenarnya membawa 2 buah suitcase, ya, suitcase berwarna merah dan suitcase berwarna kuning. Yang ternyata suitcase warna kuningnya masih tertinggal di airport. Jadi tidak dibawa oleh Mrs. Nancy-nya, suitcase warna kuning itu, dan masih tertinggal di airport. Dan pihak airport akan mengantarkannya ke hotel tempat Mrs. Nancy itu menginap nanti pada pukul 7 malam. Nah, di bagian remark itulah yang diisi. Nama tamunya, kan sudah jelas ya, bukan nama tamu, nomor kamarnya sudah ada di sana. Kemudian siapa yang menghandle sudah diisi di sana, di bagian remark-nya diisi bahwa tamu di nomor kamar tersebut atas nama ini masih tertinggal kopernya di airport dan akan dikirimkan nanti pada pukul 7 malam. Itu misalnya, diisi di bagian remark itu. Kenapa harus diisi seperti itu? Supaya nanti yang bekerja di slip selanjutnya bisa melihat bahwa Mrs. Nancy, bahwa nanti akan ada koper yang datang dan itu kepunyaan dari Mrs. Nancy yang menginap di kamar 145. Ya, jadi remark itu adalah catatan khusus dari tamunya. Kalau misalnya ada barang tamu yang masih tertinggal di tempat lain akan dibawakan nanti. Atau mungkin ada contoh-contoh lain misalnya yang menitipkan barangnya dan lain sebagainya. Ya, itu adalah salah satu contoh dari section porter. Ya, itu contohnya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk yang sudah menjawab tadi. Ada 7 orang yang sudah membantu Ibu menjelaskan pengisian dari Bellbury Control Sheet. Untuk yang belum mendapatkan kesempatan menjawab, tenang saja, masih banyak waktu nanti ya. Kita akan bahas kembali mengenai materi-materi yang lain. Oke, setelah kita bahas mengenai pengisian formulirnya, jadi untuk tamu pindah kamar, check-in, check-out, formulirnya masih sama, ini yang kita gunakan, ya. Jadi tergantung nanti tamu yang ditangani, apakah check-in, check-out, atau pindah kamar, tinggal dicentang saja di bagian bellboy errand card dan juga di bagian bellboy control sheet-nya. Ya. Sementara ini untuk formulirnya ada yang ditanyakan atau ada yang ingin bertanya? Silakan, kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada keterangannya untuk pengisiannya ya, dan sebenarnya sudah kita bahas tadi juga, jadi sudah Ibu tampilkan. Ibu lanjutkan ke prosedur penanganan kedatangan barang bawaan tamu rombongan. Materi ini sudah Ibu bahas minggu lalu, jadi akan ada beberapa pertanyaan nanti mengenai materi ini. Yang pertama adalah persiapan selama kedatangan barang bawaan tamu rombongan, itu sudah Ibu sampaikan minggu lalu ya, bahwa persiapan selama kedatangan barang bawaan tamu rombongan itu
ada dua hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah group information dan group activities list. Ya, pada saat persiapannya sudah kita bahas minggu lalu, jadi tidak Ibu bahas lagi. Di persiapan ini ada group information dan ada group activities list-nya. Kemudian Ibu lanjutkan ke menerima barang-barang bawaan tamu rombongan. Sudah juga kita bahas. Yang pertama memeriksa ulang group activities list-nya. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan muatan barang atau yang lebih sering dikenal dengan unloading luggage. Sekali lagi ya, unloading luggage itu adalah mengeluarkan muatan barang bawaan tamu dari kendaraan. Itu disebut dengan unloading luggage. Itu sudah kita bahas minggu lalu juga. Kemudian melanjutkan ke menempatkan barang bawaan tamu. Menempatkan barang bawaan tamu itu tidak ditempatkan di troli, tapi ditempatkan di tempat yang sudah disediakan. Jadi belum masuk ke troli. Ya, belum ditaruh di troli, tapi ditempatkan di satu tempat yang sudah disediakan. Kemudian pada saat penempatannya, jangan lupa disortir berdasarkan jenisnya. Disusun supaya mudah dihitung. Ya. Kemudian dilanjutkan ke menginformasikan jumlah barang dan kondisi barangnya kepada tour leader atau kepada pimpinan rombongannya. Kemudian menggantungkan luggage tag. Kemudian memilih barang bawaan tamu rombongan. Nah, pada saat memilih ini, kita sortir berdasarkan lokasi, kemudian berdasarkan lantai, dan berdasarkan nomor kamar. Jadi sortir dulu berdasarkan lokasi, sortir berdasarkan lantai, dan sortir berdasarkan nomor kamarnya. Sudah, itu sudah kita bahas minggu lalu. Sudah. Kemudian pengantarannya. Nah, mengantarkan barang bawaan tamu menggunakan lift service agar tidak mengganggu tamu lain. Pengantaran ini berdasarkan lokasi, berdasarkan lantai, dan berdasarkan nomor kamar, serta menggunakan luggage trolley atau trolley cart. Nah, pertanyaan Ibu sekarang. Di sini kan dijelaskan, mengantarkan barang bawaan tamu menggunakan lift service atau lift khusus untuk karyawan bekerja atau mengantarkan keperluan tamu, seperti misalnya barang bawaan tamu. Bagaimana halnya kalau di hotel tersebut tidak ada lift service-nya? Apa yang harus kalian lakukan sebagai petugas bellboy atau bellmaid kalau di hotel tempat kalian bekerja tidak memiliki lift service? Silakan, ada yang mau mengajukan pendapatnya? Dewa Yupurnama angkat tangan. Siapa lagi yang angkat tangan nih? Cempaka Dewi sudah dapat tadi ya. Dewa Yu sudah, Cempaka juga sudah. Yang lain yang belum dapat kesempatan hari ini? Silakan. Yang lain? Ibu ulangi pertanyaannya ya. Apa yang harus kalian lakukan apabila di tempat kalian bekerja tidak tersedia lift service? Yuk, silakan. Oke, Ibu kasih lagi kesempatannya kepada Dewa Yu Purnama. Silakan Dewa Yu. Pagi, Bu. Pagi. Menurut saya, apabila di hotel tidak menggunakan tidak ada lift khusus untuk barang atau lift service, maka gunakanlah lift tamu. Tetapi tidak berbarengan dengan tamu, gunakan lift saat kosong untuk menghindari ketidaknyamanan penggunaan lift lain. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Dewa Yu Purnama ya. Itu dari jawabannya. Good, thank you. Silakan dimute kembali. Nah, itu tadi yang harus kalian lakukan apabila di tempat kalian bekerja tidak terdapat lift service. Karena memang tidak semua hotel menyediakan lift service. Yang ada hanya tangga darurat saja, ya selain lift. Nah, untuk mensiasati apabila tidak ada lift service, maka kalian boleh menggunakan lift yang dipakai oleh tamu atau lift umum, lift pada umumnya. Ya, lift yang memang disediakan oleh hotel. Tetapi harus diperhatikan juga agar pada saat menggunakan lift tersebut tidak ada tamu yang menggunakan. Jadi pada saat lift itu kosong, barulah kalian gunakan untuk membawa barang bawaan tamunya.
Ya, untuk mengantarkan barang bawaan tamu rombongan. Kalau tamu individu kan memang sudah jelas, kalian mengantarkan tamu sekaligus dengan barang bawaannya. Kalau tamu rombongan, tamunya ke kamar duluan, barangnya menyusul belakangan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Ya, ketika kalian mengantarkan barang bawaan tamu rombongan menuju ke kamar tamu, apabila tidak terdapat lift service, maka boleh menggunakan lift umum atau lift biasa yang digunakan oleh para tamu. Tapi dengan catatan harus memperhatikan apakah tamu masih menggunakan lift itu. Kalau memang masih digunakan oleh tamu, silakan tunggu sampai tidak ada yang menggunakan lift itu, baru kalian gunakan lift tersebut untuk mengantarkan barang bawaan tamunya. Ya, kemudian kenapa kita harus menunggu supaya tidak ada tamu yang menggunakannya? Seperti yang disampaikan oleh Dewi tadi, agar tidak mengganggu kenyamanan dari tamu yang tinggal di hotel tempat kita bekerja. Itu intinya, agar tidak mengganggu kenyamanannya saja. Ya, jadi kita harus tunggu, kita harus pantau dulu situasinya, apakah memang sudah tidak ada tamu yang menggunakan, barulah kita gunakan liftnya. Seperti itu. Ya, baiklah. Minggu depan, Ibu akan lanjutkan kembali materinya atau pertemuan berikutnya ya. Ibu akan lanjutkan kembali materinya ke pengantaran tamu rombongan dan barang bawaannya. Kalau tadi kan hanya persiapannya saja, persiapan pengantaran tamu rombongan. Kalau sekarang bagaimanakah pengantarannya? Dari tamu rombongan dan juga barang bawaan tamunya. Dan materi ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini sudah lewat 2 menit ya, harusnya kita selesai jam 10.35, sudah lewat 2 menit, Ibu minta waktunya lagi sedikit. Ibu akan bahas kembali mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini, yaitu mengenai pengantaran barang bawaan tamu rombongan dan juga mengenai formulirnya. Jadi akan ada sesi tanya jawab mengenai materi tadi. Ibu akan panggil 1 atau 2 orang saja dan akan Ibu berikan pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas tadi. Ya, jadi tidak usah angkat tangan, Ibu yang akan tunjuk. Oke? Baiklah, untuk materi ini Ibu close saja. Baiklah. Ibu akan mulai ke pertanyaan Ibu yang pertama. Apakah masih ingat materinya? Ibu tunjuk dulu ya. Baiklah, Ibu minta untuk di Komang Insya. Bisa dengar Ibu? Di Komang Insya. Tidak ada. Sari Anggarini. Sari Anggarini. Bisa dengar Ibu? Iya, Bu. Oke. Bisa, Bu. Wah, untuk Sari Anggarini, pertanyaan Ibu gampang saja. Coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan unloading luggage. Silakan. Unloading luggage adalah proses pengeluaran muatan barang dari mobil. Oke, thank you untuk jawaban dari Sari. Absen berapa? Absen 22. 2 ya. AP2 betul ya? Oke, baiklah. Thank you untuk Sari Anggarini sudah menjawab tadi pertanyaan Ibu mengenai unloading luggage. Benar sekali, unloading luggage itu adalah proses penurunan muatan barang dari kendaraan tamu. Atau menurunkan barang bawaan tamu dari kendaraan, itu sederhananya. Ya, itu disebut dengan unloading luggage. Oke, pertanyaan Ibu yang berikutnya. Yang kedua. Coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan group information. Silakan group information-nya dijawab oleh Priska Fitri X Mary. Oke, salah satu dari kalian. Silakan Priska Fitri atau Mary, boleh? Adakah Priska Fitri?
atau Mary? Tidak ada? Oke, baiklah. Ibu ganti saja ya. Suparsanti. Silakan, Suparsanti. Ada? Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi Suparsanti. Dari AP berapa? Dari AP 10. AP 10. Absen? 29. 29. Silakan, jawabannya. Group information adalah informasi tamu rombongan. Informasi yang diperlukan oleh hotel untuk menyiapkan segala sesuatu untuk kedatangan tamu rombongan, termasuk persiapan penanganan barang bawaan tamu-tamu rombongan. Oke, thank you. Terima kasih untuk Suparsanti untuk jawabannya. Jadi Sama-sama, Bu. dan itu adalah informasi mengenai kedatangan dari tamu rombongan. Nah, dari group information inilah kita dapat menyiapkan segala sesuatu untuk menangani kedatangan tamu rombongan. Ya, baiklah. Terima kasih untuk kelas 11 hari ini yang sudah hadir di Zoom meeting pada pagi ini. Terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi, baik itu menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi pada saat kegiatan belajar mengajarnya melalui Zoom meeting ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas lagi mengenai penanganan barang bawaan tamu rombongan. Nanti akan Ibu lanjutkan kembali. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu akhiri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik, anak-anak kelas 11 semua, selamat pagi.
atau menjelang siang ya, selamat siang. Om Swastiastu. Baik, anak-anak semua, jadi senang bisa ketemu lagi, meskipun yang bisa join untuk hari ini tidak begitu banyak. Tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat. Baik, anak-anak semua, di materi sebelumnya kita membahas secara umum mengenai bagaimana cara menangani telepon masuk atau dalam bahasa Inggrisnya adalah handling incoming call. Ya, jadi seperti yang sudah Pak sampaikan di pertemuan sebelumnya, jadi ada 2 pembahasan di semester genap ini, handling incoming call dan juga handling outgoing call. Baik, kita review sedikit tentang materi sebelumnya terkait dengan menangani panggilan masuk atau handling incoming call. Ya, jadi tujuan pembelajarannya, jadi ini sudah Pak sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, jadi masih sama. Jadi sebenarnya untuk yang nomor 2 ini bisa dilakukan jika kita sudah melaksanakan tatap muka. Tapi nanti Pak akan coba secara online. Pak akan siapkan dulu apa saja yang perlu disiapkan untuk pelaksanaannya nanti. Mudah-mudahan bisa. Jadi kita akan bahas selanjutnya itu mengenai ini ya. Apa itu telepon courtesy? Jadi sebelum lanjut ke pertanyaan ini, di pembahasan terakhir kita sudah membahas mengenai mengenai keluar masuk. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan dari langkah awal sampai terakhir. Ya, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi sudah kalian pelajari. Kita review sedikit tentang materi ini. Sudah. Ya, mulai dari menyiapkan alat tulis dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, apa itu telepon courtesy? Mungkin waktu semester ganjil, mungkin kalau sudah pernah mendengar sekilas mungkin tentang telepon courtesy. Ada yang bisa memberikan jawaban atau pendapat? Apa itu telepon courtesy? Bisa raise hand ya. Bagi yang belum menonton video bisa diklikkan dulu. Ada yang pernah mendengar telepon courtesy? Ini istilah kerennya ya. Ini istilahnya dalam bahasa Inggris. Apa itu telepon courtesy? Ya. Ada yang mau memberikan pendapat mungkin? Dewayu Purnama itu. Silakan Dewayu. Good morning, Mister. Yes, good morning. Menurut saya, apa itu telepon courtesy? Yaitu tata cara menggunakan media telepon dengan benar. Coba Ayu Widari, juga raise hand, bisa disampaikan. Apa itu telepon courtesy? Silakan Ayu Widari. Selamat pagi, Pak. Yes, selamat pagi. Silakan. Telepon courtesy itu adalah tata cara dalam berkomunikasi melalui media telepon yang dilakukan dengan tata cara yang benar, tepat, dan sopan. Sekian, terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you so much, Ayu Widari dan Ayu Purnama. Jadi jawabannya benar. Jadi telepon courtesy itu tata cara ya, atau etika dalam bertelepon itu seperti apa. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, Pak yakin hampir semuanya memiliki handphone, mungkin handphone rumah. Jadi tentu saja berbeda tata cara menangani telepon yang bersifat formal dan informal. Ya, disesuaikan juga dengan tempatnya. Ketika kalian berada di rumah, itu beda cara penanganan teleponnya ketika kalian berada di tempat kerja. Atau mungkin di tempat training ya, dalam hal ini. Jadi berbeda, tentu saja berbeda cara penanganannya.
Oke, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya sudah benar. Oke, selanjutnya. Hal-hal yang harus dihindari ketika menangani telepon, khususnya telepon masuk. Apa saja kira-kira, ada yang bisa memberikan contoh mungkin hal-hal yang harus dihindari ketika menangani telepon atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Apa saja kira-kira hal yang harus dihindari ketika menangani telepon. Ada yang bisa memberikan pendapat mungkin? Boleh. Silakan raise hand. Ingat, jangan takut salah. Oke. Di sini ada Putri Diana Sari dan Intan Manika. Siapa mau jawab? Silakan. Halo, Mister. Ya, halo. Silakan. Hal-hal yang tidak boleh, hal-hal yang harus dihindari saat kita menelepon, yang pertama yaitu tidak boleh menggunakan nada kasar. Yang kedua, tidak boleh mengucapkan kalimat yang mudah menyinggung perasaan. Terus yang ketiga, tidak boleh menelpon sambil memakan sesuatu. Yang keempat, tidak boleh menelepon saat berkendara. Dan Terima kasih jawabannya. Ada mungkin yang punya pendapat lain? Silakan. Oke. Wahyu Purnama lagi ya. Silakan. Wahyu. Hal-hal yang harus dihindari dalam bertelepon menurut saya adalah let the telephone ring more than 3 times atau angkat telepon sebelum deringan ketiga atau deringan telepon ketiga. Answer the telephone. Do not answer the telephone with merely hello or yes. Jangan menjawab telepon dengan menggunakan kata hello atau ya. Halo atau ya. Setelah itu, eating something while answering phone. Artinya tidak boleh memakan sesuatu pada saat menjawab telepon. Baik. Ya, terima kasih, Wahyu. Atas jawabannya. Ya. Jadi itu dua jawaban dari teman kalian, Intan dan juga Wahyu. Jadi hal-hal yang harus dihindari pada saat menangani telepon. Jadi ini Pak berikan beberapa saja. Jawabannya tadi sudah benar. Sepertinya sudah pernah mungkin Pak jelaskan sekilas waktu kelas 10 ataupun sudah pernah disampaikan waktu kalian di semester yang kemarin. Jadi kita bahas kembali karena ini penting ya saat menangani telepon. Oke, ini yang pertama. Ya, jadi hal-hal yang harus dihindari ya selain jawaban kalian tadi itu adalah memakai bahasa informal terutama kepada orang yang belum kalian kenal. Jadi dalam hal ini adalah tamu. Jadi jangan istilahnya di sini SKSD ya, sok kenal sok dekat sama tamu itu kurang bagus juga. Ya, jadi biasakan dulu diri kalian meskipun kalian tidak berada di situasi formal, misalnya ketemu dengan tamu di jalan, biar kalian terbiasa ini, usahakan jangan bilang halo, usahakan good morning sir, dan sebagainya. Biasakan dulu ya. Tapi kalau misalnya situasinya informal, ya usahakan dulu bilang good morning sir, good afternoon, dan lain sebagainya. Karena halo itu kan juga bisa kalau situasinya informal. Kalau formal harus bahasanya juga formal yang digunakan. Oke, memakai bahasa informal terutama kepada orang yang belum kalian akrab, masih asing. Ya, setelah itu, selanjutnya, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, oleh teman kalian berbicara dengan orang lain selagi berbicara di telepon. Ya, tentu saja sangat mengganggu ini ya. Itu kesannya kalian tidak menghargai penelponnya. Oke, penelponnya menelpon, mungkin ada hal yang penting, tapi kalian ngobrol dengan orang lain, itu menunjukkan rasa tidak menghargai kalian kepada penelponnya. Itu kan bisa berpengaruh nanti terhadap perusahaan atau hotel kalian. Oke, jangan nelpon ke sana lagi, karena petugasnya tidak memperhatikan apa yang kalian sampaikan. Itu salah satu contoh yang bisa, akibat yang bisa ditimbulkan. Setelah itu, berbicara sambil makan. Sudah disampaikan tadi, tentu saja tidak boleh karena ini mempengaruhi bicara kalian.
Ya, tentunya tidak sopan ini. Setelah itu, oke, berbicara terlalu banyak, basa-basi. Ya, jadi di telepon operator atau bagian yang menangani telepon baik masuk maupun keluar, ketika kalian berbicara, ada kalanya ketika tamu menanyakan satu pertanyaan, jawaban kalian lebih dari satu. Misalnya, tamu menanyakan tentang tipe kamar yang kalian punya. Ini kita anggap lewat telepon ya. Tamu menanyakan tipe kamar. Kalian bisa menambahkan, selain menjelaskan tipe kamar, bisa juga dilengkapi dengan fasilitas kamar dan juga harga kamarnya. Oke, bisa ditambahkan lagi 2 atau 3 informasi. Ingat, tapi juga jangan terlalu banyak. Oke, ingat, garis bawahnya sini, jangan juga terlalu banyak. Bosan tamunya mendengar. Apalagi nanti tamunya bilang, atau mungkin ada gangguan sinyal di sana. Ada gangguan, sehingga dia tidak mendengar apa yang kalian sampaikan. Dia akan meminta kalian untuk mengulang kembali. Kalian rugi lagi menjelaskan. Waktunya tidak efisien jadi. Jadi boleh menambahkan informasi kepada tamunya, tapi jangan terlalu banyak. Seperti yang kalian ketahui, berlebihan itu terkadang kurang bagus juga. Sama seperti inilah memberikan informasi. Oke, jadi disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi. Baik, selanjutnya. Ya, tentu saja berbicara dengan nada kasar atau membentak ini harus sangat dihindari, karena akan membawa kesan yang kurang bagus terhadap penelpon. Ya, nada bicara itu sangat penting. Oke, penekanan kalimatnya, oke, itu juga sangat penting di sini. Setelah itu berbicara dengan nada memerintah ketika telepon itu disesuaikan juga. Jadi intinya di sinilah bagaimana cara kalian bicara ke tamu agar diperhatikan dengan baik. Setelah itu penelpon dibiarkan menunggu terlalu lama tanpa penjelasan, hanya bunyi musik yang diperdengarkan. Ya. Ini sangat penting ya, apalagi nanti yang kita fokuskan untuk handling incoming call itu adalah bagaimana menangani pesan dari tamu. Ya, menangani pesan dari tamu. Kamu menelpon ke hotel, dia ingin bicara dengan temannya yang menginap di hotel kalian, otomatis kalian nanti akan connect atau menyambungkan telepon tersebut ke kamar yang dituju. Ketika kalian meminta tamu untuk menunggu, ya pastinya kalian akan bicara seperti ini, wait a moment please, tapi dilengkapi dengan penjelasan. Jangan hanya bilang wait a moment, jangan hanya itu saja. Jadi harus jelas di sini. Oke. Jangan juga terlalu lama. Oke. Jangan terlalu lama. Sesuaikan juga waktunya nanti. Kasihan tamunya karena dia yang nelpon ke hotel kalian. Oke. Setelah itu panggilan telepon disambungkan ke alamat yang salah berkali-kali. Oke, ini juga harus dihindari ya. Misalnya kalian mau menyambungkan ke kamar 107, tapi yang kalian sambungkanlah 207, mungkin 307, jadinya tidak nyambung. Oke, ini juga dihindari. Oke, terakhir, nada dan intonasi yang terkesan malas atau tidak ramah. Ya, tapi berhubungan dengan tadi, jadi nada bicara juga harus diperhatikan di sini. Ingat, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ada istilahnya smiling voice. Ya, jika kalian berbicara, usahakan tersenyum ketika berbicara, karena itu akan mempengaruhi nada bicara kalian. Oke, baik, itu hal-hal yang harus dihindari. Selanjutnya, bisa kalian perhatikan ya di slide-nya, itu ada cerdas berbahasa, dalam artianlah memilih kalimat atau kata yang baik untuk digunakan. Misalnya, Pak berikan contoh di sini ya. Beliau sedang di kamar kecil. Oke, tapi yang kalian sampaikan di sini lah seperti ini. Bisa ditambahkan, mohon maaf, beliau sedang tidak berada di tempat saat ini. Apakah Bapak atau Ibu mau meninggalkan pesan? Itu salah satu contohnya. Oke. Nah, itu ya contoh yang kedua, bisa kalian lihat di slide, beliau belum datang. Jika kalian masukkan seperti itu, bisa diganti dengan saya sedang menunggu beliau. Apakah
Bapak Ibu mau meninggalkan pesan, dan lain sebagainya. Jadi pemilihan kalimat di sini juga sangat penting ya, karena kalian berada dalam situasi yang formal. Baik, selanjutnya. Oke, ini contoh lain lagi dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, hindari menggunakan kata yeah or okay sebagai petugas. Misalnya kamu bilang, can you connect me to Mr. John in room number 107? Oke, kalian jangan jawab iya. Oke, oke, jangan. Hindari itu ya. Oke. Setelah itu selanjutnya bisa diganti atau yeah or oke, bisa kalian ganti menjadi certainly. Sure, boleh. Ya. Setelah itu contoh yang kedua ada wait a minute. Oke, bisa pakai ini masih bisa ya. Kalau kalian bisa yang lebih baik, do you mind waiting while I check on that for you? Yang dipakai. Oke, bisa kalian baca dulu sampai yang nomor 5. Mulai dari hold on or hold the line, please. Ini masih bisa digunakan. Tapi kalau lebih bagusnya pakai yang ini. Ya. Just a minute. One moment please, I will find out. Boleh. Sampai terakhir ya, ada no problem. Ini yang lebih baik digunakan. You are very welcome on my pleasure. Ini beberapa contoh ya. Oke, pengganti dan yang lebih baik digunakan ketika kalian menjawab pertanyaan dari kamu. Oke, selanjutnya. Nah, baik, karena yang kita fokuskan di handling incoming call itu adalah menangani pesan. Jadi, cara mencatat pesan itu juga penting di sini. Sangat-sangat penting ya, Pak tekankan di sini sangat-sangat penting. Baik, ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan juga di sini. Ya, mulai dari yang nomor 1, selalu siapkan alat tulis dan mungkin kertas kosong, maksudnya di sini boleh. Ya, jadi kertas untuk mencatat pesan. Untuk handling incoming call, khususnya menangani pesan, form yang digunakan itu cuma satu, namanya message form. Oke, message form. Ya, jadi untuk pesannya itu tidak langsung dicatat di sana. Pesan dicatat setelah selesai menangani telepon. Oke, baru kalian salin ke formnya. Oke. Setelah itu, yang kedua itu adalah tanyakan ke penelpon. Maksudnya di sini adalah jika pesannya kurang jelas, oke, mintalah tamu untuk mintalah tamu untuk mengulang pesannya. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh ya, bagaimana cara meminta tamu untuk mengulang pesan yang disampaikan. Apa yang kalian bilang? Lalu, oke, coba Febriani Malati. Febriani Malati. Silakan. Febri. Misalnya, untuk menanyakan karena nomornya tidak jelas, yaitu can you repeat your number please? Oke. Terima kasih Febri. Coba diulang sekali lagi Febri. Can you repeat your number please? Oke. Terima kasih banyak Febri. Ada lagi yang lain ya? Jadi karena tadi dalam kasusnya Febri adalah nomornya kurang jelas. Di sini maksudnya nomor telepon ya. Jadi harus jelas ya. Can you repeat your phone number please? Oke. Nah, terima kasih Febri atas jawabannya, itu benar. Jadi, can you repeat once again? Ya. Nah, setelah itu pardon me, boleh, bisa juga digunakan. Oke, jam. Tapi di sini jangan juga terlalu sering diminta tamu untuk mengulang. Lebih dari 3 kali. Oke, itu kurang bagus kesannya ya, kesannya kurang bagus. Oke. Mungkin di terakhirnya karena kurang jelas, tapi dengan tetap bahasa yang sopan. Excuse me, Mr. siapa ya yang menelpon? Misalnya Mr. John. Excuse me, Mr. John. Can you please speak slowly? Ya, itu digunakan jika memang kalian tidak memahami apa yang dia sampaikan. Sudah sampai 2 atau 3 kali, kalian belum mengerti atau belum paham pesan yang disampaikan. Oke, bisa ya.
Baik, itu salah satunya. Tanyakan ke penelpon jika ada yang kurang jelas, khususnya pesan di sini. Pesan, nomor telepon, nomor kamar, nama, harus jelas. Setelah itu cek pesan sekali lagi. Ingat. Oke, setelah itu pastikan bahwa Anda menyampaikan pesan tersebut kepada penerima. Jadi di bagian terakhir ini, itu kalian gunakan nanti message form dalam penyampaian pesannya. Nah, selanjutnya. Ya. Oke. Pesan dari pelanggan, di sini tamu ya. Dan ini dalam hal mendistribusikan pesan ya. Oke. Oke. Pesan dari pelanggan, nah itu ada catat pesan ke lembar pesan telepon, berikan kepada penerima. Baik, anak-anak semua, jadi dalam pendistribusian pesan, di sini ada 3 hal yang harus kalian fokuskan di sini. Karena di sini kan fokusnya kita adalah pesan, biar nggak salah nanti penyampaian. Oke, pesan dari pelanggan itu seperti apa? Setelah itu kalian mencatatnya di message form. Setelah itu kalian berikan kepada penerima. Bisa ditambahkan lagi satu di sini, itu repeatingnya. Kalian mengulang pesan yang disampaikan oleh penelpon. Bagaimana caranya? Oke, mungkin kita coba ya. Misalnya, Pak yang jadi penelpon, kalian yang di sini jadi petugas. Pesannya seperti ini, ya. Misalnya pesannya seperti ini. Pak pakai dalam bahasa Indonesia saja dulu biar lebih mudah kalian. Pesan saya adalah saya akan mengajak Mr. Brown ke rumah paman saya. Coba dicatat, bisa dicatat dulu ya. Saya akan mengajak Mr. Brown ke rumah paman saya. Itu pesan dari penelpon ke kalian. Dalam artian di sinilah itu yang disampaikan ke kalian sebagai petugasnya. Saya akan mengajak Mr. Brown ke rumah paman saya. Oke. Setelah itu kalian sekarang mau mengulang pesan tersebut. Bagaimana cara kalian bilang ke penelponnya? Ke Pak sendiri ya. Jadi yang nelpon lah Mr. Dedi. Oke, kalian jadi petugasnya. Jadi Pak ulang lagi sekali pesannya. Saya akan mengajak Mr. Brown ke rumah paman saya. Oke, setelah itu kalian harus mengulang pesan tersebut. Bagaimana kira-kira caranya? Atau apa yang kalian sampaikan dalam mengulang? Ada yang bisa? Baik, jadi kalimat pertamanya baik, saya akan mengulang pesan Anda. Pesannya bagaimana itu? Ada yang bisa ya? Bagaimana jadinya kalimatnya? Ya, ada yang bisa? Oke, coba Bella Ana. Silakan Bella, bagaimana jadinya? Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Coba. Kan ngulangnya itu menggunakan bahasa Indonesia juga ya, Pak ya? Ya, bahasa Indonesia pakai. Silakan. Dicoba dulu ya, kita latihan. Yuk. Ya. Baik, saya akan mengulang pesan Anda. Pesan Anda yaitu, Mr. Dedik akan mengajak Mr. Brown ke rumah paman Mr. Dedik. Oke. Apakah itu sudah benar? Baik, Bella, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya, jadi dalam penyampaian ke tamu nanti kepada penelponnya bisa diganti dengan Anda. Oke, tidak disebutkan namanya. Jadi sudah benar ya, maksudnya Bella itu tadi sudah benar. Jadi ya, baik, saya akan mengulang pesan Anda. Pesan Anda adalah Anda akan mengajak Mr. Brown ke rumah paman Anda. Apakah sudah benar? Seperti itu kurang lebih. Ya, jadi sudah benar tadi ya jawaban Bella. Terima kasih banyak. Ada satu lagi.
pesannya sudah benar. Sekarang bagaimana cara kalian sebagai petugas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan? Oke, dalam hal ini penerima pesannya adalah Mr. Brown. Ya, penelponnya Mr. Dedi. Kalian sebagai petugas, nah itu penerima pesannya adalah Mr. Brown. Bagaimana cara kalian menyampaikan kepada Mr. Brown pesan tersebut? Oke, ada yang bisa? Kita coba dulu latihan, nanti Pak akan berikan lagi contoh latihan yang lain tapi dalam bahasa Inggris. Kita coba dalam bahasa Indonesia dulu. Ada yang bisa? Bagaimana? Selain Dewayu, ada lagi yang lain ya? Ya, bisa raise hand. Kita coba. Jangan takut salah, misalnya kita perbaiki. Nanti kalian mau mencoba dulu. Oke, tidak ada ya. Oke. Dewayu pertama, coba bagaimana cara menyampaikan ke penerima pesan? Cara menyampaikan ke Mr. Bram adalah Mr. Dedi ingin mengajak Anda atau Mr. Bram ke rumah paman Mr. Dedi. Oke. Ya, terima kasih Dewayu. Jawabannya sudah tepat sekali. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Jadi pada formulir yang digunakan itu harus dilengkapi dengan nama. Ya, jadi Mr. Dedi akan mengajak Anda, akan mengajak Mr. Brown, itu ditulis di formnya. Tetapi kalau dalam bentuk lisan, ya, secara langsung bisa dipakai dengan Anda. Oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai ini, ya bagaimana cara menulis pesan dari tamu, setelah itu kalian repeat, terus bagaimana cara menyampaikan ke penerima itu juga harus tepat, ya. Karena seperti yang Pak bilang sebelumnya, ini intinya adalah handling guest message, menangani pesan dari tamu. Baik, anak-anak semua, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di pendistribusian pesan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ya, bagaimana langkah-langkah dalam menangani pesan tamu. Terus apa saja yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya. Baik, itu saja. Anak-anak kelas 11 semua, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan untuk kalian dan juga keluarga di rumah. Pak akhiri untuk hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Nanti semua biasanya selesai.
Masih ada nggak? Tes. Bisa didengar? Selamat siang. Jadi ini sudah menunjukkan jam 11. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tata boga. Tata boga. Jadi sebelum kita mulai, mari kita aturkan tangan jari umat. Om Swastiastu. Untuk materi di pertemuan yang kedua ini, nah, di mana sebelumnya Ibu sudah bahas tentang materi semester 2 secara umum, yaitu ada mengolah unggas, daging, ikan, dan hidangan dessert. Jadi, selanjutnya kita akan bahas per sub. Jadi hari ini kita akan membahas materi menyiapkan dan mengolah unggas. Sebenarnya untuk materi ini kita sudah pelajari sedikit di kelas 10 tentang jenis-jenis unggasnya. Nah, untuk pengertian unggas sendiri, kalian bisa lihat di monitor. Jadi ini adalah jenis hewan ternak. Ingat ya, karena kita berbicara di mengolah unggas, artinya untuk dijadikan makanan, jadi dia diternak binatang atau binatang peliharaan yang memang dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Itu intinya ya. Jadi di sini sudah ada contohnya, kayak ayam atau chicken, kalkun atau turkey. Jadi silahkan kalian lihat contohnya di sini. Intinya unggas itu adalah jenis hewan ternak, cenderung berkaki dua dan berbulu yang mana dipelihara dan dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi. Itu intinya. Selanjutnya, kalian lihat yang pertama adalah ayam. Contoh unggas dari ayam. Jadi di sini dalam memasak ayam, itu kan ada umur ayam. Jadi yang cenderung di pasaran yang sering kita olah di rumah, yang kita makan adalah spring chicken sama boilernya. Spring chicken ini biasanya bagus untuk di roasting, dalam artian dipanggang. Dia di sini teksturnya lebih renyah karena ayam itu masih muda. Pausin atau spring chicken atau baby chicken, anak ayam. Dalam artian sih kalau bahasa Balinya tuh ayamnya nu bajang, masih belum tua sekali ya. Terus sekarang ini ada boiler. Nah, ini biasa yang dipanen-panen, yang dijual di pasar, yang besar ukurannya 8 sampai 12 minggu. Tapi cenderung yang dipanen itu adalah biasanya sih 8 minggu, sekitar 1 bulan lebih sedikit. Itu biasanya yang dijual di pasar, ayam boilernya. Ini kita semua sudah tahu. Ini dipakai apapun cocok. Nah, kalau ini dipakai apapun cocok. Nah, kalau ini yang spring chicken itu, kalau kalian pakai misalnya kayak di sote akan hancur dia karena dia mudah sekali. Nah, ini boiler ayam yang biasanya beratnya sampai 2 kilo lah. 1,5 kilo 800, 2 kilo ini. Terus selanjutnya ada pet chicken atau porparde. Pet chicken, ayam yang mengandung lemak.
Kalau kita sih di Bali jarang menemukan ayam yang seperti ini, kecuali ayam peliharaan kita sendiri, itu biasanya. Dan yang paling sering kalian lihat pada pet ikan itu adalah ayam merah. Biasanya mereka sudah tidak menghasilkan telur. Nah ini, baru dijual. Nah ini banyak sekali lemaknya nih. Ayam berlemak ya. Untuk hidangan roasting. Nah roasting itu kan teknik atau metode memasak. Roastingnya biar ibu tidak berkelanjutan nih. Roasting itu kalian sudah pelajari di kelas 10. Yaitu memanggang di dalam oven atau apinya dari segala penjuru arah untuk jenis daging, ayam, artinya yang mengeluarkan minyak itu disebut dengan roasting. Nah, kalau grilling semua tahu kan? Apa grilling? Siapa tahu? Grilling itu apa? Angkat tangan yang tahu grilling. Ada yang tahu grilling itu apa? Masa grilling nggak tahu? Grill chicken, apa artinya? Apa artinya grill chicken? Grilling artinya memanggang. Ini loh, untuk roasting. Roasting itu adalah metode memasak. Artinya dipanggang di dalam oven atau apinya dari segala penjuru arah. Sedangkan grilling itu memanggang. Kan sering dengan grill chicken, artinya ayam panggang. Sudah? Ini semua teknik memasak ya. Untuk roasting, untuk grilling. Ini teknik memasak. Coba buka-buka buku yang kelas 10 lagi. Sudah? Nah, yang kedua, di sini teknik memasaknya ada roasting, grilling, saute. Saute itu menumis. Nah, kasrul itu biasanya ayam yang berkuah sama dengan supreme yang diambil bagian dada ayam. Nanti akan ada contoh hidangannya ya. Nah, ini roasting yang di pet chickennya ada gelatin. Gelatin itu adalah nama hidangan yang dipakai untuk biasanya untuk appetizer. Gelatin ini sendiri adalah bahan pengental sejenis seperti agar-agar tapi enggak, tapi fungsinya hampir sama ya. Nah, sekarang capon. Artinya ayam jantan yang dikebiri. Ini dia lebih apa ya? Lebih keras dagingnya. Ya. Jadi di sini jarang kita sih menemukan yang seperti ini. Kecuali memang di rumah ayam kita sendiri. Selanjutnya ada angsa. Angsa biasanya cuma dibagi dua, gosling dan gos. Gosling itu angsa muda. Sudah. Nah, khusus untuk kita di Bali, kita hampir tidak pernah memasak angsa. Karena hewan ini disucikan. Nah, ini kalau di hotel biasa. Biasanya kita pakai pada saat Christmas, tahun baru. Ini adalah hidangan yang spesial. Ini lihat metodenya juga untuk roasting. Berarti dia dipanggang di dalam oven. Nah, ini boiling. Juga ada direbus dia. Selanjutnya, bebek atau duck. Nah ini kalau hidangan bebek di Bali biasa sih yang terkenal adalah bebek betutu kan, dan bebek gorengnya. Ini biasanya juga kita pakai pada upacara tradisional, ini pasti pakai. Jadi ini tidak asing lagi bagi kita. Nah, kalkun. Kalkun untuk dunia industri masih sampai sekarang, tapi kalau di rumah di Bali
hampir tidak ada. Tapi kalau untuk hidangan industri ada. Ini lihat yang turkey, yearling, ada lag turkey, silakan dibaca, dikelompokkan. Untuk hidangannya sama, ada roasting. Tadi sudah dibilang, di oven, ada frying, digoreng, ini ada grilling, dipanggang, di stewing. Stewing itu adalah memasak di mana jumlah bahan sama dengan cairan. Kalau Ibu bilang di Bali seperti bikin gerang asam. Jadi ayam yang berkuah, cara balung besiap atau gerang asam. Stewing ya. Nah, selanjutnya burung. Kalau burung sih di sini kita cenderung melihat kalau burung merpati iya, sekarang sudah tidak ada lagi. Biasa kita pakai masakan sup. Nah, terus untuk telurnya kayak telur puyuh itu baru kita sering lihat di Bali. Untuk hidangan birdnya ya, tidak harus selalu dagingnya, telurnya juga kita bisa manfaatin. Kayak telur puyuh atau quail egg. Nah, jadi itu nama-nama unggas dan juga teknik metode memasaknya tadi sudah dijelasin. Selanjutnya ada kualitas unggas. Lihat di sini. Kalau ini Ibu yakin semua tahu karena minggu lalu Ibu juga sudah jelasin. Jadi kualitas unggas yang bagus itu pertama dari aromanya segar. Bukan aromanya harum ya. Jadi segar, nggak ada unggas yang aromanya harum. Ingat itu. Nanti kalian cium bau ayam terus sih harum sekali, nggak ada. Aromanya segar. Nah, bagian daging lebih banyak. Dalam artian kalau bahasa Bali ini isennya lionan. Artinya dia lemaknya juga sedikit gitu loh. Dah, dagingnya lembut. Artinya lembut itu dia sedikit kenyal, tidak terlalu lembek. Kalau terlalu lembek berarti dagingnya sudah lama disimpan di freezer. Nah, dada berisi, bagian dada, bagian breastnya. Dia tidak banyak lemak di sana, tapi dagingnya yang banyak. Udah? Terus di sini ada paha tidak keras. Nah, di sini perbedaannya kualitas unggas. Kalau ayam itu ayam pekerja, bukan berarti dia harus nyangkul, enggak ya. Ayam pekerja di sini maksudnya kan ada ayam petelur gitu loh. Itu pahanya atau kualitas dagingnya lebih keras. Itu yang dimaksud di sini paha tidak keras. Masa sih ada daging ayam keras itu. Coba bedakan ayam petelur. Itu pasti dagingnya lebih keras ketimbang ayam pedaging, dalam artian ayam yang memang dipelihara untuk dikonsumsi kayak ayam broiler itu. Udah. Terus di sini karkas utuh. Nah, karkas itu sendiri adalah bagian dalam daripada ayam. Seperti tulangnya, lehernya, itu yang disebut dengan karkas. Artinya dia tidak ada warna kebiruan dan lain sebagainya. Di sini karkas utuh. Itu yang menandakan kualitas unggas itu bagus. Nah, jadi kalau kalian lihat, Ibu yakin sih, kalau kalian disuruh milih, mana sih daging ayam yang bagus, dikasih 2 kategori ayam, pasti kalian tahu. Yang pertama dari aromanya aja, oh ini aromanya segar loh, pasti ini yang lebih bagus. Nah, nanti ada lagi membedakan bagian daging, oh nih siapa cinian gitu, atau oh ini daging ayamnya lebih kecil, kering, kurus dia, pasti bukan itu yang kalian pilih. Ini maksudnya ya, dari dagingnya, kalian akan lihat, kalian akan pencet dia, ini kok gini sih dagingnya lembek sekali. Di sini maksudnya ya. Jadi sebenarnya ini sudah kalian praktekkan di rumah kalau yang biasa masak. Cuma kalau disuruh menjabarkan itu yang sulit. Gimana sih aromanya? Jangan bilang aroma amis gitu loh, bukan, segar ya. Selanjutnya. Nah, ini persiapan mengolah unggas. Kita biasanya apalagi di Bali terlalu banyak sekali upacara adat kan. Kalau mengolah unggas, Ibu yakin kalian pasti pernah melihat di rumah. Persiapannya yang pertama,
Jangan bilang ini ayam hidup-hidup ya, harus di gini dulu, artinya kita sembelih dulu. Ini persiapan setelah disembelih. Kalau mau sih jangan digorok dulu Bu, gitu enggak ya, disembelih dulu. Habis disembelih, diblan ayamnya untuk memudahkan mencabut bulunya. Pasti kalau di rumah Ibu yakin sudah pernah melakukan, apalagi yang cowok. Saat hari raya nih, coba bubur siapa kita misalnya di rumah, Bu yakin kok yang cowok tahu dia akan menyiapkan air panas, terus ayamnya dicelupin, setelah itu baru dicabut bulunya. Nah, ini karena mengolah unggas secara masakan kontinental, leher, kaki itu tidak dipakai. Tapi kalau kita di Bali, leher, kaki, kayaknya itu favorit deh, apalagi untuk kakinya. Apalagi ayam pangannya. Ya, nah kalau standar kontinentalnya, leher dihilangin, kakinya juga. Terus mengambil bagian dalam. Bagian dalamnya ini termasuk apa? Hati. Itu maksudnya bagian dalam paru, dikeluarin itu. Baru dicuci. Setelah itu baru diikat atau dilipat. Nah sekarang contohnya. Ini contohnya. Tadi Ibu jelasin teknik roasting. Nah, ini roasting ayam yang dipanggang di dalam oven. Tadi ada kan persiap mengolah unggasnya itu menghilangkan bulu. Ini bulunya udah hilang nih. Menghilangkan leher, dia nggak ada leher kan, termasuk kepalanya juga nggak ada. Terus kaki, ini kakinya hilang dia. Ini yang dimaksud. Mengambil bagian dalam. Nah, bagian dalamnya ini dikeluarin. Kalau kita di Bali, kita kan ganti nih. Apalagi bikin ayam seperti ini dengan daun singkong dengan bumbu basa rajangnya. Itu yang kita masukkan di sini. Jadi dia matang bersama ayam. Nah, ini yang disebut dengan teknik olah roasting. Ada pertanyaan sampai di sana dulu? Oke, lanjut ya. Sudah bisa kan dimengerti teknik olah roasting dari tadi kita bicarakan mengolah ayam atau mengolah unggas ya. Terus selanjutnya, nah ini memotong unggas berdasarkan teknik olah roasting. Jadi sudah kan tadi potongannya ini masih sama seperti tadi. Jadi olahannya roasting, sekarang potongannya sudah langsung Ibu jelasin tadi. Selanjutnya memotong unggas berdasarkan teknik olah saute. Saute ini ditumis. Ini ingat ada cairan yang dipakai adalah air jeruk. Ada bumbunya, ini ada garlic, tapi mungkin tidak kelihatan. Saute. Nah, biasanya saute itu untuk olahan ayam dibagi menjadi 12 potong. Jadi untuk bagian pahanya dibagi 4, kan ada 2 paha nih. Bagi 2, sedangkan untuk bagian dadanya itu chicken wing-nya diambil, itu 2, terus ditambah lagi dadanya dipotong menjadi berapa itu? 6. Jadi sehingga dapat dia 8 tambah 4, 12. Nah, saute biasanya dibagi 12, itu semua sudah ada di buku. Nah, ini supreme. Tadi kan dijelasin kan berdasarkan teknik olah supreme. Pada masakan supreme itu yang diambil adalah bagian dada ayam tanpa tulang. Sering disebut dengan filet chicken breast. Itu olahannya. Jadi yang diambil adalah bagian dagingnya saja, tanpa tulang, tanpa kulit. Itu biasanya untuk olahan supreme. Nah, ini stewing. Stewing hampir sama dengan saute ya potongannya. Cuma kalau stewing itu tadi Ibu jelasin contohnya seperti membuat gerang asem. Gerang asem itu adalah makanan berkuah yang terbuat dari
ayam istilahnya disebut dengan balung besiap. Ini namanya gerang asem. Jadi ini yang Ibu tampilkan adalah gambarnya masakan di Western. Kalau di Bali, kalian kan bisa ambil contohnya balung besiap itu adalah stewing. Jadi potongannya di sini juga dibagi satu ekor ayam itu menjadi 12 potong. Kalau kita di rumah kan prosedurnya amburadul ya, yang penting kepotong biar jadi berapapun jadi itu kalau di rumah. Nah sekarang karena kita bagaimana penyajiannya biar bagus, itu stewing itu memasak ayam dengan makanan yang sama dengan kuahnya, itu ada potongannya biar dagingnya juga tidak hancur. Nah, stewing ini sudah langsung ya. Ini kuahnya sama dengan bahan, itu disebut dengan stewing. Nah, ini potongannya tadi bukan udah jelasin. 12. Ini bagian pahanya dibagi 2. Ini juga paha ya. Nah, ini bagian dadanya ini dibagi 3. 1, 2, 3. Karena ada 2 dada yang didapatkan adalah 6. Ini bagian wingnya. Inilah disebut dengan dibagi 12. Kalau di rumah sih mau kalian jadiin 25 juga nggak apa-apa. Ini yang kita pelajari adalah standar memasaknya. Siapa tahu nanti kalian mau buka usaha rumah makan biar tidak hancur ayamnya. Nah, ada pertanyaan untuk mengolah unggas dulu? Ada enggak? Kalau enggak, Ibu yang bertanya ya. Ada? Nah, sedangkan di teknik stewing ini di rumah itu ya contohnya sudah. Ini memang Ibu sengaja ambil contoh makanan Western biar kalian punya perbandingan. Kalau di rumah misalnya apa? Balung besiap gitu loh. Kan gampang. Oh, balung besiap paling gitu. Nah, terus selanjutnya chicken supreme. Nah, kalau supreme sendiri kalau kita di Bali sih Ibu nggak nemu. Artinya chicken breast fillet yang dipakai utuh seperti ini nggak ada. Paling disuir baru ada. Kalau yang seperti ini belum ada. Kalau di Bali. Kecuali kita sekarang memodifnya menjadi fusion food bisa. Nah, ini saute. Kalau di Bali saute ayamnya misalnya apa ya? Ayam tumis. Ini adalah ayam tumis. Nah, biasanya kita pakai pada ayam sayurnya. Di warung-warung capcay itu ya. Cuma itu dikombinasikan dengan sayur. Itu sautenya. Jadi biasalah di frying dulu, digoreng dulu, baru disaute. Nah, ini di grill ya. Ini tekniknya di grill, dipanggang. Tapi kalau kita di Bali sih utuh semua dipanggang. Termasuk dengan kaki dan kepala tetap dia. Kalau di masakan Eropa itu dibuang. Udah. Ini di roasting. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sekarang Ibu bertanya ya. Coba sebutkan salah satu jenis hidangan unggas, terutama dari ayam nih, yang ada di daerah kalian, dan sebutkan metode of cooking apa yang dipakai. Coba sebutkan satu contoh.
hidangan ayam yang ada di daerah kalian dan tentukan metode memasak apa yang dipakai. Ayo yang bisa jawab angkat tangan. Siapa bisa? Masakan ayam kan banyak sekali. Ini baru ayam loh. Yuk. Ibu yakin kalau lihat pasti. Cuma sekarang kalian tentukan metode apa yang dipakai, nama masakannya apa. Ada yang ketahui? Silakan, atau Ibu panggil ya. Ada yang bisa? Putri Diana Sari. Apakah ada? Ada, Bu. Ada? Ya. Coba contohnya apa? Contohnya betutu. Metode of cooking-nya grill. Betutunya di grill aja. Iya, Bu. Masa di grill aja mau matang? Mana? Ayam betutu. Ayam betutu identiknya kan dia mengandung cairan, ya enggak? Biasanya diapain dulu? Kalau di grill aja berarti, itu grill chicken namanya. Coba tanya nanti ya, Putri Diana Sari ya. Bagaimana sih caranya proses membuat ayam betutu Bali gitu ini ya. Oke, itu PR buat kalian semua. Karena dijawab ayam betutu, cari dulu metode of cooking-nya. Minggu depan Ibu lanjutkan. Jadi minggu depan mungkin langsung kita bahas ayam betutu Bali-nya dulu ya. Baru lanjut ke materi. Nah, jadi tadi Ibu awali dengan salam pembuka, sekarang juga Ibu akhiri dengan salam penutup. Om Santi 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 Om.